Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar setia Talenta Center. Pada sore yang ini kita kembali ke acara tentang seminar ya, tentang masalah-masalah yang happening pada saat ini. Nah, sore ini kita berbicara tentang bagaimana persiapan guru dalam menghadapi new normal ke sekolah ya. Nah, di sini kita ada dua tamu. Yang pertama adalah Rizky Nauli Nasution. Nah, ketiga adalah prinsipal dari Islamic School. Kemudian Ibu Agustinski Sarjana Psikologi. Nah, beliau adalah perwakilan dari sekolah khusus Talenta Center. Nah, itu singkatnya kita langsung aja ya. Yang pertama, bagaimana nih? Tidak, kita manggilnya tidak. Bagaimana persiapan Islamic School menghadapi new normal ini? Anak-anak sekolah ya, untuk menghadapi new normal ini. Katanya, edukasi itu sebetulnya sudah siap ya untuk new normal ini. Nah, bagaimana dengan Islamic School? Terima kasih Dokter Susi pertanyaannya. Sekitar satu pekan yang lalu banyak orang tua tuh masih bertanya-tanya, kita tuh masih bertanya-tanya yang dimaksud normal ini apa? Begitu dibuka PSBB, apakah langsung seperti biasa? Seperti kasus di Korea Selatan ya luar biasa. Begitu diperbolehkan masuk, tapi tanpa ada aturan, ada protokol, tidak diingatkan. Ini sudah berlama-lama di rumah sekitar 2 bulan, tiba-tiba disuruh masuk. Daya tahan tubuh kita yang berubah, kebiasaan kita yang berubah, imunitas kita juga, cara makan kita. Itu yang kemudian akhirnya gerakan normalnya atau aturan baru itu justru tidak berjalan. Antisipasi itu akhirnya kita sekolah bersiap bagaimana pemerintah menyampaikan kebijakan akan dibukanya sekolah ternyata berlaku di tahun ajaran baru. Jadi kita bulan Juli nanti nih dong, Itu Bekasi ya katanya ya. Tapi aturan pemerintah juga berjelas juga ya. Ya betul. Itu apakah sudah boleh masuk? Ternyata belum. Jadi kita masih dalam kondisi belajar dari rumah, tapi tidak dengan kesiapan dini gitu ya. Jadi ada warning-warning yang tidak diminta oleh pemerintah diajarkan kepada masyarakat. Nah, kita nih guru di sekolah mengantisipasi bagaimana nanti ketika sudah selesai masuk, kita siap menerima mereka dan mereka kan siap mengatur aturan baru bersama. Apa saja ya tentunya dari mulai masuk di gerbang. Biasanya kita kalau masuk mereka cium tangan, saling, masuk tidak berubah. Karena kita mulai biasakan tidak lebih dengan cium tangan tapi melakukan kedua tangan di dada. Nah itu kita minta kepada orang tua untuk mengingatkan hal tersebut dari rumah supaya tidak kaget. Jadi mulai dari situ cium tangan, kemudian kita arahkan mereka sudah siapkan cuci tangan. Nah, jadi nanti kemungkinan besar kan kita akan mengingatkan juga anak-anak dari rumah sudah siap dengan masker, membawa masker ganti, tidak satu, baju gantinya, gitu. Jadi berangkat ke sekolah atau yang dia lakukan kendaraan ngecek gitu ya atau umum, ya kita harus minta mereka punya double pakaian, gitu. Jadi begitu sampai di sekolah pakaian sekolah berbeda dengan pakaian di perjalanan. Kebiasaan di sekolah biasanya ya. Kalau biasanya sholat di rumah, berarti kita ingatkan yang mulai besok tidak sholat dari rumah. Begitu sampai di sekolah, kebiasaan di dalam ruangan, kita nggak akan lagi servisnya itu terlalu besar. Jadi kegiatan sampai pagi, menyapa anak-anak juga dengan kegiatan-kegiatan yang mendekatkan mereka interaksi kayak tos, itu sudah mulai dikurangi. Jadi belajar dengan berjarak dan gurunya juga tidak terlalu dekat ke siswa. Guru juga kita siapkan dengan APD, pakai masker, baju sama dengan kita, baju yang dia pakai di perjalanan dengan di sekolah harus dibedakan. Kita meyakini sangat dari orang tua maupun guru, siswa yang datang ke dalam kondisi aman, tentunya sehat. Guru juga begitu masuk sekolah dengan kondisi yang aman dan sehat. Seperti protokol yang sudah kita lakukan saat pandemi ini mulai muncul, kayak cek suhu badan, lebih sering, kayak sekarang tuh peringatan memori lebih dilakukan adalah konsumsi air putih ya, konsumsi air putih, kumur-kumur,
ya jenis minuman. Kita akan lebih mengingatkan sih ke anak-anak untuk rajin minum, itu umur dan kebiasaan sikat gigi yang sudah kita lakukan di sekolah, nah itu akan lebih sering. Next time mereka bawa makanan sendiri, tidak mudah berbagi dari satu wadah yang sama. Terus ngambil makanan teman tuh tidak dengan tangan kosong, jadi harus ada itu kebiasaan yang lebih bersih, jaga kebersihan, juga jaga kebersihan orang lain. Kita menjaga kebersihan diri untuk kebersihan orang lain. Jadi intinya adalah menyiapkan dari sekarang ya, persiapan dari rumah. Jadi ada protokol yang disiapkan oleh sekolah untuk diajarkan kepada anak-anak di rumah. Jadi orang tua dalam hal ini ya, supaya nggak kaget, nggak nol banget gitu ya. Artinya emang sekolah biasa gitu kan. Jadi intinya adalah ada persiapan dari orang tua yang kemudian diaplikasikan ketika nanti akan berhadapan dengan situasi yang disebut dengan new normal. Nah, bagaimana juga untuk persiapan talenta center? Ini persiapan talenta center sendiri, sebetulnya ini kita sebelum kita pakai new normal talenta sendiri, kita sudah mulai ya beberapa murid yang memang ada problem di dalam perilakunya ya, karena memang mereka yang biasanya hadir ke sekolah, mereka juga harus belajar di rumah. Nah itu jadi problem juga buat orang tua. Akhirnya kami dari Talenta Center membuat sistem belajar di mana anak datang ke sekolah tidak tiap hari, tapi hanya beberapa kali dalam sepekan. Nah, saya rasa ketika pemerintah menyatakan kita new normal, hal itu buat talenta hal yang biasa ya. Iya, kita sudah persiapkan itu sebelum status new normal. Jadi persiapannya sebetulnya sudah jauh ya. Kami sebagai tenaga pendidik memberikan edukasi kepada orang tua dahulu bahwa anak-anak ini boleh keluar rumah tapi dengan menggunakan KTP, benar-benar lengkap gitu. Sampai di sini biar ini mereka langsung masuk, kita harus membentuk perilaku media harus dipakai terlebih dahulu ya, seperti itu. Wajib cek dulu, nanti jadi pada saat belajar biasanya mereka berkerumun sama temannya gitu, mereka harus jaga jarak, itu tidak bisa dilakukan. Memang tidak mudah untuk perilaku mereka. Awal-awalnya mereka datang ke sini tidak mau pakai masker, hanya beberapa menit ya, tapi alhamdulillah ketika pembentukan perilaku dan sudah dari rumah dan dulu masuk ke mereka bisa pakai. Jadi kalau ini padahal anak berkebutuhan khusus ya, jadi talenta center anak berkebutuhan khusus itu kategori dari sekolah normal gitu kan, sekolah umum gitu ya. Nah ternyata anak berkebutuhan khusus aja bisa dilatih ya, apalagi anak normal. Intinya adalah persiapan. Nah sebetulnya kalau dilihat sekarang ini kan masalahnya mungkin nggak sih rumor-rumor yang sekarang kan seperti dia suruh kurang masker gitu. Ya menurut Bu ini gimana? Ya kalau pengalaman kita alhamdulillah tidak ada. Karena kita di talenta center sendiri sebelum ada pandemi ini kita sudah mengajarkan mereka tanggung jawab terhadap barang miliknya masing-masing, tidak menggunakan barang, terutama barang-barang pribadi. Seperti alat makan mereka harus sendiri, dan tidak boleh bergantian. Saya rasa itu juga yang menjadi modal kita untuk mengajarkan anak untuk menjaga kebersihan ya dan bertanggung jawab terhadap barang miliknya. Jadi mereka ketika saat seperti ini tidak ada tuh kasus yang mereka tukeran masker atau dia tertarik sama masker penyedia pakaian, dia tidak. Apalagi kita sudah mengedukasikan bahwa masker ini alat pribadi yang tidak boleh tukar pakai. Karena nanti kalau misalkan kita tidak tahu kita membawa virus nanti bisa menularkan orang lain gitu ya. Nah, apa sosialisasi tentang sosial physical distancing ya, itu mulai kapan sih diterapkan di talenta center? Kan pandemi ini sudah Desember ya. Kemudian kita ada aturan untuk PSBB itu kan sekitar bulan dari bentuk sekolah itu sekitar bulan Maret sama Maret. Nah, saat itu talenta sudah melakukan edukasi nggak tentang sosial dan physical distancing? Ya. Saat kalau tidak salah kita bulan Januari ya yang
sudah merembes juga tentang corona. Kami dari Akademika dari Akademika sendiri sudah memberitahukan ada mereka tentang pemahaman tentang coronavirus. Terus kemudian barulah kita dinyatakan pandemi ya. Disitulah kita memberikan edukasi lagi kepada mereka bahwa corona yang tadinya kita tahu hanya di Wuhan saat ini sudah ada di Indonesia, dan mereka alhamdulillah mau mendengar berita dan mau menerapkannya menerapkan ya, dan mereka sangat tahu apa dampaknya dari corona ini. Nah, menurut Linda ya. Nah, kalau dibandingkan yang di rumah dengan kegiatan sekarang ya, kan sebetulnya kalau dilihat kan lebih aman ya mereka. Nah, dibandingkan dengan di sekolah, bagaimana sih sebenarnya positif negatifnya? Jadi setelah ada informasi bahwa kami saya memang sekolah mulai akan dibuka, tapi dengan pertimbangan bahwa kurangi kerumunan itu kan intinya. Jadi kita coba bersama membuat skenario bersiswa yang bisa mereka untuk masuk dengan jumlah siswa yang ada, apakah bisa di on gitu ya, kalau di data di pengajarannya ada, kalau dia anak setelah mungkin mengupayakan mereka menggunakan mereka untuk tetap ketika yang kemudian nanti bisa bermain itu yang sama. Memang kesulitannya adalah kegiatan PJJ ini yang dirasa dari asal dari anak penyampaian materi pada saat itu, terus feedback yang kita dapat, mereka yang kita atau tidak, itu kan kurang luas gitu, baik dari guru maupun dari anak gitu. Kadang-kadang ada kegiatan atau ketika media belajar itu ditonton anak bersama, harus didampingi orang tua yang tidak bisa ada di tempat, atau kadang-kadang di satu jam yang sama ternyata 3 anak belajar di waktu yang sama gitu, dengan satu perangkat yang mereka miliki hanya satu misalnya. Nah, itu kan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Dan yang paling utama sih sepanjang kita perhatikan adalah kurangnya sosialisasi yang memang sangat kurang. Satu, yang kedua adalah gerak yang gerak mereka yang sangat menjadi lebih minimal gitu ya. Sementara di sekolah mereka pasti lebih luas dari teman, mengasah sosialisasinya, kematangan kepribadiannya, kemudian gerak olahraga yang kita lebih banyak stimulusnya dari guru gitu. Sementara kalau di rumah mungkin itu jadi jauh berkurang, seperti yang melakukan juga sosialisasi kita dan bagaimana kurangnya sosialisasi, kurangnya interaksi, kurangnya gerak itu akan berpengaruh ya dok, sebenarnya ada perkembangan orang. Nah, apalagi sekarang gadget ya, karena mereka harus berhadapan dengan aplikasi info online ya. Ternyata itu lebih banyak menguras energi ya. Jadi kalau kesulitannya ya, kesulitan dari guru untuk PJJ ini apa sih sebetulnya dibandingkan dengan dia datang dengan on-site gitu, murid juga datang. Ya jadi lebih ke interaksi aja sih, interaksi feedback. Tapi beberapa training ya, jadi pelatihan guru itu juga banyak sih yang diberikan oleh banyak profesor guru besar di universitas terkemuka. Mereka sharing bagaimana sih mengantisipasi, mengevaluasi hasil belajar secara online. Yang memang kembali sih kepada pola permainan gitu. Cuma bedanya kan kalau pola permainan gadget yang aplikasi yang sudah ada itu dia interaksinya dirinya sendiri dengan si permainan yang ada. Artinya dia akan jadi bos bagi dirinya sendiri di dalam penguasaannya. Tapi ketika itu dalam situasi belajar, guru-guru sekarang yang diajarkan ada kuis online. Jadi dibuatlah soal-soal yang sifatnya interaktif begitu. Kemudian soal-soal itu bisa menggabungkan beberapa interaksi visual. Ini seperti perlombaan penjelasan dok. Kita tuh guru bisa menyiapkan lebih awal 10 soal misalnya, kemudian kita berikan kepada anak-anak itu terjadi racing ya, perlombaan siapa duluan yang menjawab. Nah,
memang teknik-teknik itu harus banyak juga dikuasai oleh guru untuk mengantisipasi terlalu lamanya memandang melihat satu layar saja dengan video yang sama atau dengan tema-tema yang sama, kan itu hanya sesuai yang mereka mau kan gitu. Apalagi game atau tontonan yang ada di YouTube, temanya tuh yang sesuai mereka mau. Sementara kalau dengan adanya guru, dengan adanya pendampingan pendidikan, kita akan lebih memungkinkan memberikan materi-materi yang lebih luas, yang memang sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Oh, seusia ini sudah harus bisa paham materi tertentu. Nah, ini yang perlu menurut saya itu perlu diwaspadai oleh orang tua, karena kadang-kadang kita merasa oh udah cukup nih, udah ada kok waktunya dari dulu Zoom gitu. Atau oh dia udah ada aktivitas nih dengan permainannya gitu. Ternyata itu kurang menstimulus jiwanya, mentalnya, perkembangan otaknya. Nah itu yang perlu kita perhatikan sih menurut saya. Jadi dari dulu orang tua lebih aktif. Mungkin kalau di rumah kayak permainan-permainan kecil sih dok yang perlu distimulus dari orang tua anak. Ajak masak. Berarti sebenarnya PJJ itu lebih menarik bila gurunya itu kreatif. Jadi adalah seperti itu. Nah, bagaimana guru itu memberikan suasana PJJ itu agar lebih nyaman, gitu, kemudian sesuai dengan yang disenangi oleh anak-anak. Tapi sebetulnya intinya adalah untuk pembelajaran. Nah, cuma kendalanya sekarang, ya kan, tidak semua guru kreatif kan. Ya, nah bagaimana ketika guru itu bukan hanya nggak kreatif, tapi gaptek, nggak teknologi. Nah, itu guru satu solusinya tuh. Gaptek itu guru, boro-boro mau bikin macam-macam bentuk-bentuk video atau apa gitu ya. Sedang aja sendiri nggak masa gitu. Nah, bagaimana menjadi solusinya? Paling video call misalnya. Gimana hasilnya? Ya, pengalaman kita dok, memang akhirnya guru itu belajar. Ya, jadi tidak hanya problem dokter itu tidak hanya di apa namanya ada pendidik aja, tapi orang tua pun sama. Nah kami dari tim dari Talenta Center kami selalu membuatkan tutorialnya, baik itu pembelajaran maupun apapun tentang teknologi, kita pembelajarannya melalui tutorial yang memang dipantau langsung oleh tim yang paham hal tersebut. Itu ya. Memang ada beberapa kendala sih saat kita PJJ ya. Karena kan memang anak-anak kita betul-betul membentuk perubahan situasi yang mereka tahu belajar itu ya di sekolah, ketika mereka di rumah dia tidak mau belajar. Itu yang mungkin jadi problem kita ya di awal, bagaimana caranya memberitahukan ke mereka gitu. Orang tua tetap memberitahukan bahwa mereka tetap belajar di rumah. Ketika ditanya sama kita libur, gitu tidak belajar. Itu yang kita memberitahukan kita walaupun di rumah tetap belajar, tetap kerjakan tugas. Gitu. Alhamdulillah satu pekan itu adaptasi selesai, mereka bisa terima itu. Namun dok menjadi problem ketika sudah masuk bulan kedua mereka bosan di rumah. Itu akhirnya mempengaruhi perilaku dan emosinya di rumah sampai ke belajarnya pun nggak maksimal gitu. Dan akhirnya kami memang menerapkan bahwa mereka datang ke kampus ke sekolah satu pekan 3 kali gitu. Ya, jadi sebetulnya ini adalah kata cara ya untuk membuat mereka tidak boring aja gitu. Maka memang ternyata rumah itu membosankan. Kalau diperpanjang lagi gimana ibu nih? Udah nggak tahu lagi caranya ya. Kami memang luar biasa. Ketika mereka datang lagi dari rumah, itu kita bilangnya kita harus berjuang dari nol. Itu tidak yang kita alami, baik secara perilaku, kita harus bentuk kembali perilakunya, emosinya juga kita harus tata kembali, pemahamannya pun berpengaruh dok. Walaupun kami sudah memberikan tugas yang standar sama di sekolah dan pada saat PJJ ini, tapi rupanya itu butuh dukungan yang berbeda mungkin ya dok. Apa karena motivasi mereka berbeda ketika di rumah
dan di sekolah berbeda, jadi akhirnya ibunya Karena sebetulnya yang dikonsumsi itu adalah di sekolah, dan kalau di rumah kayaknya lebih enak tiduran, main gadget gitu kan, jadi perilaku itu agak sulit yang diterapkan. Nah, ya sekarang kan intinya adalah menurut apa namanya Miss Linda nih ya, intinya adalah kita tuh sebenarnya lebih enak memperpanjang lagi atau sekolah. Menurutnya lebih itu kegiatan apalagi buat anak-anak di sekolah dong. Nah, tapi kan khawatir ya. Sedangkan masalah sekarang itu adalah khawatir mereka tertular. Nah, sekarang apakah mungkin misalnya dengan kejadian-kejadian di dunia nih, misalnya tertular, oke lah, tertular misalnya di Prancis, kemudian di Korea, katanya setelah masuk sekolah, anak-anak ternyata jadi positif COVID. Nah, bagi antisipasi tadi kan tetap diterapkan ya, kalau dengan mengantisipasi protokol. Nah, bagaimana menyikapi kecemasan orang tua untuk menghadapi ini? Itu kan khawatir kan, worry banget kan. Persiapan yang pertama, persiapan dengan tanggung protokol keamanan diri, kesehatan, imunitas tubuh, menjaga makan, itu yang kita buatkan. Jadi fisiknya dan psikis ya. Ya, betul. Kemudian apa namanya, kita yakinkan kepada orang tua bahwa sekolah aman. Terus yang ketiga adalah itu tadi jumlah siswa yang masuk itu kita batasi, kita kurangi per hari ini, kita atur sedemikian rupa sehingga dalam satu kali itu tidak terlalu banyak siswa yang hadir, jadi tidak berkerumun. Itu sih udah kurang lebih 3 tahap yang kita lakukan yang ada. Akhirnya dari sekolah kita berusaha menciptakan lingkungan sekolah yang bersih. Nah, ketika kan kalau dilihat penularan itu kan penularan COVID itu kan di WhatsApp dan nah sekarang bagaimana mengantisipasi guru itu sendiri, persiapan dulu kan. Saya dulu tahu lagi bermasalah dari zona merah gitu, walaupun kita sekarang masih zona hijau atau murid-muridnya banyak yang masih dulu kan. Nah, dalam kategori ODP lah misalnya, OTG maksudnya. Iya, Kak, benar. Jadi memang protokol yang pertama fisik tidak boleh batuk, dan kesehatan fisik itu kita udah benar, dan kita pastikan bapak ibu ini udah kondisi yang kurang sehat ya, harus fisik tidak boleh masuk sekolah. Itu jadi mengurangi apa namanya kekhawatiran kita. Kemudian dari lima sekolah bagaimana perjalanan itu tadi, masker yang cuma satu dibawa, kita punya alergi pakaian seperti anak-anak, pakaian di perjalanan juga dibedakan dengan yang berada di sekolah, cuci tangan, biasa memang dari punya dulu ada anak-anak jangan sampai kelupaan juga gitu. Jadi tetap sebenarnya orang guru ini kalau misalnya demikian, misalnya tetap dia harus ada pelindung diri dan tidak melakukan sentuhan-sentuhan dengan anak. Ini kan ya. Jadi intinya adalah kita menjaga jarak tetap dalam kondisi bahwa keamanan itu yang kita utamakan adalah keamanan, dan tetap juga bahwa mereka adalah OTG saja, orang tanpa gejala. Masih wajib gitu, kayak kemarin ada kekhawatiran terus yang masker warna-warni ya bunyinya gitu, masker warna-warni ya nanti dari IGS akan menggunakan masker yang seragam, terus ada facial, Jadi seragam maskernya ya, facial diganti, bunyinya juga pakai facial ya. anak tuh nggak itu sesuatu yang stimulus mereka untuk berinteraksi dengan alat pengaman diri, tapi seperti biasa saja, tapi mereka apa namanya menjaga. Oke. Terus jam masuk juga dipersingkat ya, jumlahnya juga diperkecil. Ya itulah mungkin persiapan-persiapan ya untuk menghadapi jika memang sekolah dibuka kembali. Jadi
saya rasa memang takut. nggak boleh takut ya intinya. Dan anak ini bisa beradaptasi sebenarnya ya. Kita lihat bahwa bagaimana dia beradaptasi dengan situasi dan kemudian untuk menciptakan ketahanan mental, kebenturan gitu ya, ketika menghadapi masalah atau resiliensi. Intinya adalah seperti itu. Nah, kira-kira dari Bumi sendiri ada nggak tips-tips ya, dalam persiapan ini? Tips ketika anak masuk nanti sekolah nanti ada nggak tips-tipsnya? Dia yang pertama tuh dia memang orang tua perlu juga mengedukasi anaknya sebelum mereka masuk ke sekolah. Yang kedua kita sebagai pendidik juga memberikan pemahaman ke mereka seperti misalkan protokol itu perlu kita sosialisasikan. Edukasi tidak hanya untuk anak, orang tua juga pengantar karena kita di sini sering ya kita diantar oleh pengantar itu mungkin yang perlu juga diedukasi dok. Nah, itu yang kira-kira jadi pertama adalah kesiapan dari orang tua juga, kemudian dari muridnya, kemudian juga dari gurunya. Intinya adalah semuanya siap dalam apa namanya kategori siap mental dan siap fisik ya. Menjaga juga dirinya untuk melindungi diri ya, untuk imunitasnya. Nah, mungkin tidak kira-kira ini bayangannya. Jika ternyata ketika masuk sekolah ada kabar, ternyata Islamic School ada yang positif COVID, nah misalnya, apa kira-kira yang harus dilakukan? Ya, kalau sampai seperti itu jangan sampai ya. Jadi kemudian misalnya kita melakukan sekolah lockdown seperti arahan dari pemerintah 2 minggu itu kan masa yang harus kita lakukan untuk sosialisasi mandiri, isolasi mandiri. Jadi si anak juga kita pantau kesehatannya baik dari dirinya dan keluarganya, dan kita bersama waktu memberhentikan dulu sekolah untuk datang ke sekolah. Kemudian lanjutannya apa? Jadi kita akan meminta orang tua untuk melakukan tes di blok sekolahnya, terutama keluarga yang tinggal di daerah zona yang merah. Jadi begitu masuk, kita juga yakin, orang tua yang lain pun yakin bahwa anak-anak dalam kondisi yang sehat. Ya, mungkin ada pertimbangan juga ya ketika membuka. Jadi sekolahnya dibuka itu pertimbangan bahwa memang kita yakin sekolah tersebut memang zona hijau juga, dan kemudian sekitarnya juga di zona hijau dan itu anak-anaknya tinggal di situ. Mungkin banyak untuk aktivitas yang zona merah itu mungkin ada pemeriksaan tertentu, misalnya melakukan pemeriksaan PCR dulu gurunya atau apa gitu ya, supaya kita juga sekolah itu dalam kondisi aman. Intinya adalah seperti itu. Ya, saya rasa sudah banyak ya kita membahas tentang bagaimana persiapan untuk menghadapi new normal ini pada anak-anak sekolah. Ya, saya rasa ada positif dan negatifnya, ya kan, yang harus kita juga siapkan. Kalau misalnya dia tetap sekolah bagaimana, kalau dia tetap di rumah bagaimana, itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang memang butuh pembicaraan yang matang. Dan kemudian ada di samping masalah murid ya, anak didik juga masalah pendidik juga itu yang jadi perhatikan ya. Karena ini adalah holistik ya, tidak berpikirnya kompleks ya, masalahnya kompleks. Dan kemudian juga di rumah juga dengan satu sosial sekolah gitu kan, bagaimana jalannya satu pendidikan ketika dia hanya kosong gitu kan, juga harus diperhatikan juga. Ya banyaklah, mudah-mudahan sih kita dengan pembicaraan ini membuat satu pemikiran dari orang tua supaya jangan juga takut ya, jangan sampai nanti dia tidak ke sekolah, kalau sekarang tidak ke sekolah tapi dia di mall, dia berbelanja. Nah itu yang menjadi pintu depresi, karena anak itu represif ya. Tapi itu kalau dia belanja atau bermasker itu juga jadi masalah kan. Nah itu yang perlu pertimbangkan, yang perlu pertimbangkan. Baiklah, terima kasih Ibu Dinda, Miss Dinda, kemudian Ibu Ning atas waktu dan tempatnya. Kami dari saya datang nama Dr. Sudir Fadli dari Clinical Center. Terima kasih kepada kedua
narasumber dan kemudian kepada para pendengar sekalian yang bisa berbagi, sharing untuk mendengarkan kita semua yang guru-guru di pakar-pakar pendidikan, bagaimana persiapan mereka jika seandainya sekolah dibuka kembali. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.